Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Good morning everybody. How are you today? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Kembali lagi belajar bersama Miss Ana dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Materi pertama pada bab kedua IPS Kurikulum 2013 kelas 8 yaitu Mobilitas Sosial. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, Miss Ana harapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian mobilitas sosial, mengidentifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial. Apakah kalian pernah bercita-cita menjadi seorang direktur perusahaan? Kira-kira staf atau karyawan biasa bisa tidak ya menjadi seorang direktur perusahaan? Nah, menjadi direktur tentu tidak mudah loh. Ada beragam cara untuk mencapainya. Salah satu cara yang paling mudah adalah meniti karir sebagai karyawan biasa, bekerja dan bertanggung jawab sebaik-baiknya sehingga mendapatkan prestasi dan promosi, sehingga dapat menduduki jabatan direktur. Nah, karyawan yang berprestasi menjadi direktur merupakan contoh mobilitas sosial. Mobilitas berasal dari bahasa Latin, yaitu mobilis. Artinya mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Sementara sosial mengandung makna seseorang atau sekelompok orang dalam kelompok sosial. Jadi, mobilitas sosial adalah perpindahan seseorang dari satu tempat ke tempat lainnya. Dapat lebih tinggi atau lebih rendah, atau bahkan hanya berpindah peran namun tidak berubah kedudukan. Bisa ya? Berdasarkan bentuknya, mobilitas sosial terbagi menjadi dua. Mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Yang pertama, mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat, baik pada tingkat yang lebih tinggi atau social climbing maupun ke tingkat yang lebih rendah atau social sinking. Bisa ya? Apa sih social climbing? Social climbing atau mobilitas sosial vertikal ke atas adalah mobilitas sosial yang terjadi karena peningkatan status sosial dari tingkat yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Contohnya ketika seorang guru yang mendidik, bekerja, dan bertanggung jawab serta berprestasi diangkat menjadi seorang kepala sekolah. Lalu, apa sih social sinking? Social sinking atau mobilitas sosial vertikal ke bawah adalah mobilitas sosial yang terjadi karena penurunan status sosial. Pada proses ini seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena adanya perubahan hak dan kewajiban. Contohnya, ketika seorang karyawan yang melanggar aturan pada perusahaannya, ia akan diturunkan jabatannya menjadi karyawan biasa. Kemudian, apa sih itu mobilitas sosial horizontal? Mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan seseorang atau sekelompok orang dalam satu lapisan yang sama. Contohnya, Pak Rozak adalah kepala sekolah di salah satu SMP di Palembang yang sudah menjabat selama 8 tahun dan dipindahkan oleh Dinas Pendidikan ke sekolah lain dan tetap menjabat sebagai kepala sekolah. Nah, dari contoh-contoh tersebut, coba kalian perhatikan orang-orang di sekitar kalian ya, seperti paman, bibi, ibu, ayah, atau tetanggamu yang pernah mengalami mobilitas sosial, baik vertikal maupun horizontal. Ceritakan di kolom komentar ya. Demikian materi kita mengenai pengertian dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mudah-mudahan dapat dipahami dan menginspirasi kalian semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you.